sudah Bapak sampaikan, yaitu Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Cuman kalau untuk Kerajaan Mataram, Bapak lebih banyakin di kehidupan politiknya. Kenapa? Karena banyak sekali sumber yang Bapak dapat. Oke, baik. Ini ya, untuk kerajaannya, Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Yang pertama, yang akan Bapak bahas hari ini, yaitu sumber sejarahnya apa, kehidupan politiknya apa, kehidupan sosial, ekonomi, dan kemundurannya. Baik teman-teman, sebelum Bapak mulai, Bapak akan cross-check dulu untuk suara dari MIPA 1. Suara Bapak bagaimana? Jelas apa enggak MIPA 1? Jelas, Pak. Untuk tampilan Jelas, gambar Pak. bagaimana? Jelas enggak di laptop sama handphone kalian? Jelas, Pak. Oke, baik. MIPA 2, bagaimana MIPA 2 untuk suara Bapak sama tampilan layarnya jelas apa enggak? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau begitu Bapak langsung aja ya, biar istilahnya apa ya? Biar enak ya. Oke, sumber sejarah dari Kerajaan Mataram nih, teman-teman. Bapak ambil dari bukunya Pak Habib, sumber sejarah yang pertama adalah ada sebuah tempat namanya Kembang Lampir. Ya, bukan Mak Lampir ya, Kembang Lampir. Yaitu sebuah tempat di mana Ki Ageng Pamanahan bertapa untuk mendapatkan wahyu pendirian Kerajaan Mataram. Yang kedua ada meriam Kerajaan Mataram, yaitu Segarawana dan Syuh Barat. Lalu ada Masjid Agung Negara, Masjid Jami Pakuncen, Makam Raja Imogiri, dan Kitab Sastra Gending. Bapak ulang sekali lagi, sumber sejarah untuk Kerajaan Mataram yang pertama ada Kembang Lampir, yaitu sebuah tempat di mana Ki Ageng Pamanahan bertapa untuk mendapatkan wahyu kerajaan. Yang kedua, ada meriam Kerajaan Mataram, Segarawana, dan Syuh Barat. Nah, kemudian ada Masjid Agung Negara, Masjid Agung Pakuncen. Lalu, ada Makam Raja Imogiri, dan Kitab Sastra Gending. Nah, ini teman-teman ya, untuk sumber sejarahnya. Lalu kehidupan politiknya adalah bahwa Kerajaan Mataram ketika awal berdirinya berpusat di Kota Gede Yogyakarta. Pendirinya adalah Senopati Ing Alaga. Kemudian faktor pendorong perkembangan Kerajaan Mataram antara lain, yang pertama letaknya strategis ya teman-teman ya. Yang kedua, memiliki daerah yang subur dan mendapat dukungan dari para bupati. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi. Kehidupan politik dari Kerajaan Mataram antara lain, yang pertama, pusat kerajaan ada di Kota Gede Yogyakarta. Pendirinya adalah Senopati Ing Alaga. Lalu faktor pendorong perkembangan kerajaan. Yuk, Bapak minta tolong Sabrina. Tolong jelaskan ulang apa yang menjadi faktor pendorong perkembangan Kerajaan Mataram. Silahkan Sabrina. Letaknya strategis, memiliki daerah yang subur, dukungan dari bupati. Oke, terima kasih. Faktor pendorongnya sudah teman kamu sampaikan ya, Sabrina. Terima kasih untuk menjelaskan ulang. Nah, lanjut berikutnya ada kehidupan politik yang kedua, ada raja yang memerintah. Bapak ambil dari bukunya Pak Habib yang kalian punya ya. Nah, rangkuman ya teman-teman. Jangan lupa sampai tanggal 18 April ya dikumpulkannya ya, jangan sampai lupa. Raja yang memerintah dari Kerajaan Mataram antara lain yang pertama Senopati Ing Alaga, Raden Mas Jolang, Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II. Bapak sedikit kasih penjelasan. Pada masa Senopati Ing Alaga, itu Kerajaan Mataram merintis perluasan wilayahnya.
Perluasan wilayah pada masa Senopati Ing Alaga meliputi beberapa daerah, itu Jawa Barat, itu Galuh ya teman-teman, Galuh itu Ciamis, kemudian Madiun ya. Nah, pada waktu Senopati Ing Alaga masih merintis Kerajaan Mataram, musuh utamanya adalah Surabaya. Nah, jadi Senopati ketika akan menaklukkan Surabaya itu tidak bisa. Kenapa? Karena banyak kekuatan yang mendukung Surabaya pada waktu itu. Kemudian ada Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang ini adalah Sultan kedua ya, di mana pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Banyak yang tidak puas terhadap kepemimpinan dari Raden Mas Jolang ini. Bahkan beberapa waktu beliau disibukkan dengan memadamkan pemberontakan dari wilayah yang menjadi taklukan dari Kerajaan Mataram. Nah, puncak kejayaan dari Kerajaan Mataram ini adalah pada masa Sultan Agung. Nama lengkapnya Raden Mas Rangsang, julukannya adalah Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung, wilayah kekuasaannya cukup luas. Jawa Barat, kemudian ada sebagian Jawa Tengah, dan pada sebagian Jawa Timur. Nah, pada masa Sultan Agung ini, teman-teman, perlu Bapak tambahkan, pada masa beliau, Mataram pernah menyerang VOC di Batavia 2 kali di tahun 1628 dan 629. Cuman sayang ya teman-teman, usahanya gagal karena kekurangan logistik. Ya teman-teman ya. Nah, pada masa Sultan Agung, penaklukan terhadap wilayah Surabaya berhasil dilakukan. Jadi Surabaya itu dilemahkan dari beberapa sistem ya. Yang pertama, ditaklukkan dulu daerah-daerah pemasok bahan pokok, bahan makanannya dikuasai dulu. Nah, otomatis ketika ketika bahan pokoknya kurang, otomatis Surabaya kelaparan dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saluran air minum kan dari Sungai Brantas ya. Nah, daerah penyalur air minum itu dikuasai tuh. Lalu mohon maaf itu Sungai Brantas yang merupakan sumber utama air dari Surabaya diberi bangkai. Bangkai ya teman-teman. Akhirnya apa? Tidak bisa diminum. Akhirnya Surabaya mengalami kelaparan. Bahkan pada waktu itu akhirnya untuk agar rakyatnya tidak kelaparan berkepanjangan, pemimpinnya takluk kepada Mataram. Tuh ya. Kemudian pada masa Sultan Amangkurat I, Mataram mengalami kemunduran teman-teman ya. Amangkurat merupakan raja yang kejam. Kemudian banyak terjadi pemberontakan pada masa Amangkurat I. Salah satunya adalah pemberontakan Trunojoyo. Bahkan pada masa Amangkurat I ini teman-teman, Belanda mulai masuk ke Kerajaan Mataram. Mulai ikut campur dalam urusan kerajaan. Ini di Sultan Amangkurat I. Bahkan pada Amangkurat II, lebih-lebih bahkan Belanda meminta wilayah kekuasaan. Jadi itu ya sedikit penjelasan mengenai Mataram ya. Jadi raja yang memerintah Mataram antara lain yang pertama Senopati Ing Alaga, Raden Mas Jolang, Sultan Agung, Sultan Amangkurat I, dan Sultan Amangkurat II. Baik. Teman-teman mohon izin ya Bapak mau itu dulu sebentar ya. Mohon izin 3 menit saja ya. Sebentar ya teman-teman mohon maaf.
Assalamualaikum, mohon maaf ya teman-teman MIPA 1, MIPA 2. Aduh, Bapak jadi nggak enak nih. Ada telepon dulu barusan, maaf ya, maaf. Oke, lanjut berikutnya ya teman-teman ya. Berikutnya ada wilayah kekuasaan Mataram nih teman-teman ya. Wilayah kekuasaan Mataram meliputi Jawa Barat, sebagian Jawa Timur, seperti Surabaya, Lasem, Pasuruan, Tuban, dan Madura. Nah, cuman Jawa Barat ada satu kerajaan yang tidak pernah ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram, yaitu Kerajaan Banten. Jadi kalau ada yang nanya, kerajaan mana yang tidak bisa ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram, yaitu Banten. Wong dia posisinya paling ujung ya teman-teman ya. Nah, waktu itu di tahun 1599, Banten dicoba diserang oleh Kerajaan Mataram, gagal ya. Gagal teman-teman ya. Nah, itu tuh Kerajaan Mataram. Baik. Nah, konsep kenegaraan ya, teman-teman nih Bapak akan munculkan di ujian nanti nih, konsep kenegaraan dari Kerajaan Mataram. Yang pertama, konsep kerajaan pertama adalah bahasa Jawa ya. Mohon maaf kalau teman-teman yang dari Jawa, bahasa Bapaknya mohon maaf kalau agak kurang bagus ya. Yang pertama, konsep kerajaan Mataram adalah satu Gumbinantoro Badu Denda Nyokrowati, artinya kekuasaan agung memelihara hukum di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Wenang Wisesa Insanagari, artinya memegang kuasa di negara. Kemudian yang ketiga, Budi Bawa Laksana Ambek Adil Paramarta, artinya meluap budi luhur, mulia dan bersifat adil terhadap sesama. Kemudian hanjaga tata titi tentremin praja, menjaga keteraturan dan ketentraman negeri. Tuh ya, konsep kenegaraan Mataram mantap banget ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan konsep ini diberlakukan sekarang, insya Allah gemah ripah jinawi itu ya. Baik, Bapak ulang sekali lagi. Wilayah kekuasaan Mataram meliputi Jawa Barat, sebagian Jawa Timur, Surabaya, Lasem, Pasuruan, Tuban, dan Madura. Konsep kenegaraan Kerajaan Mataram yang pertama, Gumbinantoro Bandu Denda Nyokrowati. Artinya kekuasaan yang agung memelihara hukum di muka bumi. Lalu ada Wenang Wisesa Insanagari, yaitu memegang kuasa di negara. Yang berikutnya ada Budi Bawa Laksono Ambek Adil Paramarta, meluapkan budi luhur mulia dan bersifat adil terhadap sesama. Lalu ada Hanjaga Tata Titi Tentreming Praja, menjaga keteraturan dan ketentraman negeri. Itu ya teman-teman ya untuk kehidupan politik. Lalu berikutnya, kehidupan politik berikutnya, ini Bapak munculkan ya teman-teman ya, ini Bapak munculkan. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram antara lain, yang pertama adalah ada Kutanagara, yang merupakan pusat kerajaan. Pelaksana pemerintahannya adalah Patih Lebet atau Dalam, dibantu oleh Wedana Lebet atau Wedana Dalam. Yang kedua ada Negara Agung. Negara Agung itu apa Pak? Yaitu daerah sekitar Kutanegara. Pelaksana pemerintahan adalah Patih Jawi atau luar yang dibantu oleh Wedana Jawi atau Wedana luar. Mancanegara yaitu daerah di luar negara agung, pelaksananya adalah Bupati. Kalau dulu namanya Adipati, teman-teman. Kemudian berikutnya ada pesisir. Pesisir itu apa? Daerah yang dipegang oleh Syah Bandar. Ini ya dimunculkan ya, nanti Bapak akan masukkan ke soal ya. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram antara lain Kutanegara, di mana Kutanegara berpusat sebagai pusat kerajaan, pelaksananya adalah Patih Lebet atau Dalam, dibantu oleh Wedana Lebet atau Dalam. Lalu ada Negara Agung, daerah sekitar Kutanegara. Pelaksana pemerintahannya dibantu oleh Patih Jawi atau Wedana Jawi. Nah, kemudian mancanegara. Mancanegara itu adalah daerah di luar negara agung. Pelaksananya adalah bupati. Lalu ada pesisir. Pesisir itu apa, Pak? Daerah
Pantura kalau sekarang mah teman-teman ya. Daerah pesisir dipegang oleh Syah Bandar. Begitu ya teman-teman ya. Untuk kehidupan politik. Lanjut berikutnya, kehidupan politik berikutnya. Tindakan yang dilakukan Sultan Agung dalam memerintah kerajaan. Ini Bapak munculkan juga di ujian nanti ya. Tindakan yang dilakukan adalah satu, memperluas wilayah kekuasaan, melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat agraris dan maritim, menyusun karya sastra bernama Sastra Gending, lalu menyusun kitab hukum bernama Surya Alam. Baik, minta tolong ya disampaikan ulang Nashwa Adilia Putri. Silakan. Tindakan yang dilakukan oleh Sultan Agung, yang pertama memperluas wilayah kekuasaan, yang kedua melakukan kegiatan ekonomi bercorak agraris dan maritim, yang ketiga menyusun karya sastra bernama Sastra Gending, terus yang terakhir menyusun kitab hukum bernama Surya Alam. Terima kasih untuk Nashwa ya sudah disampaikan. Nah, jadi tindakan yang dilakukan oleh Sultan Agung ini sudah disampaikan ulang oleh ini ya teman-teman ya, oleh siapa? Oleh Nashwa Adilia Putri. Terima kasih sudah membantu Bapak ya. Kehidupan sosial dari Kerajaan Mataram. Bapak ambil dari beberapa sumber kehidupan sosial Kerajaan Mataram, antara lain ada beberapa kelas ya teman-teman ya. Ada raja, ada bangsawan, ada petani penggarap, serta rakyat jelata. Jadi kehidupan sosialnya seperti itu ya. Ada raja, ada bangsawan, ada petani penggarap, dan rakyat jelata. Itu untuk Kerajaan Mataram kehidupan sosial ya. Baik, lanjut berikutnya kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Mataram adalah pertanian, karena pada waktu itu Mataram penghasil beras terbesar pada waktu itu. Ya, teman-teman ya. Lanjut berikutnya, ada kemunduran Kerajaan Mataram. Jadi, kemunduran Kerajaan Mataram itu mulai pada masa ini, Sultan Amangkurat I. Nah, teman-teman, tolong dikasih tanda juga. Ini keluar di ujian nanti ya. Yang pertama ada intervensi VOC dalam urusan kerajaan. Tidak ada raja sepeninggal Sultan Agung. Perselisihan perwalis tahta. Biasanya ya antar ya warga antar keluarga ya teman-teman ya. Kemudian dipecahnya Mataram menjadi dua berdasarkan perjanjian Giyanti, ada Yogyakarta dan Surakarta. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan kemunduran Kerajaan Mataram, ini poinnya. Baik, mohon disampaikan ulang untuk kemunduran Kerajaan Mataram. Bapak minta bantuan Widya, silakan disampaikan ulang Widya. Widya, silakan disampaikan ulang. Wah, nggak ada Widya. Ya, Bapak minta tolong, itu aja deh. Bapak minta tolong untuk Danis. Danis, tolong disampaikan ulang apa yang menjadi kemunduran Kerajaan Mataram. Silakan Danis. Intervensi VOC terhadap urusan kerajaan. Sudah. Bentar, Pak. Tarik nafas dulu, Danis. Santai. Tidak ada Ya. raja sepeninggalan Sultan Agung, perselisihan antara pewaris tahta Mataram, dipecahnya Mataram menjadi dua kerajaan berdasarkan perjanjian Giyanti, Yogyakarta dan Surakarta. Ucap Danis. Terima kasih ya, Danis sudah menyampaikan ulang, sudah bantu Bapak untuk menjelaskan kembali kemunduran dari Kerajaan Mataram. Itu ya teman-teman ya, nanti tolong dikasih tanda ini akan keluar. Berikutnya ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan yang ada di Provinsi Jawa Barat dulu ya. Dulu Banten masuk Provinsi Jawa Barat. Cuman di tahun 2000 Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. Gitu ya teman-teman ya. Kerajaan Banten yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah ada sumber sejarahnya,
ada kehidupan politiknya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi, dan kemundurannya. Nah, sumber sejarah baik itu Kerajaan Mataram, baik itu Kerajaan Banten akan keluar di ujian nanti. Nah, sumber sejarah dari Kerajaan Banten antara lain yang pertama Istana Keraton Kaibon Banten, Istana Keraton Surosowan Banten, Benteng Spillwich, lalu ada Masjid Agung Banten. Bapak ulang ya. Sumber sejarah dari Kerajaan Banten antara lain Istana Keraton Kaibon, Istana Keraton Surosowan, Benteng Spillwich, dan Masjid Agung Banten. Lanjut berikutnya kehidupan politik dari Kerajaan Banten. Banten terletak ya di Banten ya teman-teman ya. Nah kemudian kerajaan ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati ya teman-teman ya. Letaknya sangat strategis karena berada di Selat Sunda, saingan berat dari VOC, kerajaan yang pernah meruntuhkan Pajajaran, mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Bapak ulang ya. Jadi kerajaan Banten ini terdapat di Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Letaknya sangat strategis karena berada di Selat Sunda, teman-teman. Merupakan saingan berat dari VOC dan kerajaan Banten adalah kerajaan yang pernah meruntuhkan kerajaan Pajajaran. Lalu mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, Bapak sampaikan lagi mengenai raja yang memerintah, teman-teman. Raja yang memerintah dari kerajaan Banten itu yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Ya, jangan salah interpretasi. Sultan Hasanuddin yang Bapak maksud adalah Sultan Hasanuddin dari Banten, bukan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar, bukan. Jadi pada masa Sultan Hasanuddin ini awalnya merupakan dia seorang adipati ya teman-teman ya, bupati. Nah, Banten itu dulu namanya Wahanten ya. Wahanten. Jadi Banten itu dulu namanya Wahanten. Wahanten kemudian jadi Banten. Begitu teman-teman ya. Kemudian pada masa Sultan Hasanuddin banyak sekali tantangan-tantangan dari penduduk setempat. Bahkan waktu itu ada sebuah sumber Bapak baca, ada seorang pemimpin dari daerah Banten Girang yang menantang Sultan Hasanuddin untuk tanding adu ayam. Wah, ini nih seru nih ya. Karena perjanjiannya apabila apabila Hasanuddin menang, boleh menyebarkan Islam. Kalau misalkan kalah, tidak boleh, aktivitasnya dihentikan. Nah, ternyata menang, teman-teman ya. Nah, orang yang tidak mau ikut dari ajaran Islam ini kemudian menyingkir ke daerah pedalaman nanti yang dikenal dengan suku Baduy ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua ada Maulana Yusuf. Nah, Maulana Yusuf itu apa, Pak? Maulana Yusuf itu adalah salah satu Sultan Banten kedua yang sukses meruntuhkan kerajaan Pajajaran di tahun 1579 ya. Kemudian berikutnya ada Abdul Mufakir. Kenapa kakak singgung Abdul Mufakir ya? Karena Abdul Mufakir ini teman-teman merupakan raja dari Banten, di mana Abdul Mufakir pada saat memerintah Belanda datang ke Indonesia di tahun 1596. Jadi dikasih keterangan ya, jadi pada masa Abdul Mufakir ini tahun 1596 Belanda pertama kali mendarat di Banten, pimpinan Cornelis de Houtman ya teman-teman ya. Nah, cuman mendapat perlawanan dari dari kerajaan Banten ya teman-teman ya, karena tindakan dari Cornelis de Houtman yang sangat arogan ya. Kalau kata Denny Cagur mah Bang Jago ya teman-teman ya. Akhirnya kemudian rombongan dari Belanda ini diusir dan kemudian
mendapat perlawanan dan Cornelis de Houtman di Aceh meninggal dunia karena diserang oleh Laksamana Laut dari Aceh. Tuh ya. Jadi raja yang memerintahnya ada Sultan Hasanuddin, kemudian Maulana Yusuf dan Abdul Mufakir. Nah, kemudian pada masa berikutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai kejayaannya. Wilayahnya luas, kemudian perdagangannya ramai, kemudian sangat merugikan VOC. Jadi selama beliau hidup itu, segala kebijakannya sangat merugikan VOC. Dan senantiasa menghalangi VOC dalam melakukan pelayaran. Ya, jadi setiap VOC melakukan pelayaran, itu selalu dicegah oleh kapal dari Banten ini. Sebentar ya, Bapak colokin dulu. Nah, kemudian Bapak sampaikan ulang lagi ya. Nah, oke, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini juga wilayahnya sangat luas ya. Cuman nanti di akhir beliau itu memerintah, beliau diadu domba oleh Belanda dengan anaknya sendiri. Oh ya, oke. Lanjut. Jadi kehidupan berikutnya, kejayaan dari Kerajaan Banten ini berlangsung pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, di mana kerajaan itu menjadi kerajaan yang disegani baik kawan maupun lawan. Kemudian sangat merugikan VOC, bahkan Kerajaan Banten selalu menghalang-halangi kapal VOC yang lewat. VOC berhasil melumpuhkan Kerajaan Banten melalui politik adu domba antara putra dan ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa sangat benci terhadap VOC, kemudian kalau Sultan Haji sangat dekat dengan VOC. Nah, dari sinilah kemudian Banten mulai dipengaruhi oleh VOC dan lambat laun wilayah kekuasaan dari Banten itu diambil oleh VOC. Luar biasa, ya. Baik, teman-teman. Lanjut berikutnya untuk kehidupan sosial. Kehidupan sosial dari Kerajaan Banten adalah berdasarkan syariat Islam. Hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Nah, kemudian dalam kehidupan sosialnya, masyarakat berkumpul sesuai dengan nama asalnya. Sebagai contoh, pecinan, perkampungan orang Cina. Pekojan, perkampungan orang Arab. Kampung Melayu dan Kampung Jawa. Bapak ulang ya. Jadi Kerajaan Banten itu adalah kerajaan yang menganut Islam, dan kemudian dalam aktivitas sehari-hari kerajaan ini diatur dalam syariat Islam. Masyarakat yang berkumpul dan membuat perkampungan sesuai nama aslinya. Sebagai contoh, silakan Nashwa Reva, silakan kamu jelaskan contoh perkampungan sesuai dengan nama aslinya. Silakan Nashwa Reva. Sebagai contoh, ada pecinan perkampungan orang Cina, pekojan perkampungan orang Belanda, kampung Melayu, kampung Jawa. Iya, terima kasih Nashwa Reva. Ya, oke. Itu ya, jadi sebagai contoh perkampungan yang dimaksud adalah pecinan, pekojan, kampung Melayu, dan kampung Jawa. Terima kasih Nashwa Reva. Lanjut berikutnya ada Banten di bawah kerajaan di bawah Sultan Ageng Tirtayasa berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di bidang ekonomi ya. Nah, adapun faktornya yang pertama adalah Banten letaknya strategis, itu yang pertama. Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga membuat pedagang Islam tidak mau singgah di Malaka namun langsung menuju Banten. Banten merupakan daerah penghasil lada. Nah, kemudian Banten menjadi negara maju karena banyak dikunjungi pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Cina, dan sebagainya. Bapak ulang ya. Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Banten adalah Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng dapat berkembang menjadi bandar perdagangan terbesar pada waktu itu. Adapun faktornya karena letak strategis,
jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, dan Banten merupakan penghasil ekspor penting yaitu lada. Dan Banten maju karena dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Terakhir, kemunduran Kerajaan Banten. Kemunduran Kerajaan Banten, Bapak ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, tidak ada pemimpin yang cakap sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa. Adu domba Belanda dan intervensi VOC dalam urusan kerajaan. Nah, teman-teman, ujiannya sampai sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kemunduran Kerajaan Banten, Cantika Najwa, silakan disampaikan ulang Cantika Najwa, kemunduran dari Kerajaan Banten. Silakan Cantika Najwa. Tidak pemimpin yang cakap sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa. Terus yang kedua adu domba Belanda, yang ketiga intervensi VOC terhadap urusan kerajaan. Terima kasih Cantika Najwa sudah bantu Bapak untuk menjelaskan ulang. Nah, teman-teman, sebelum Bapak tutup, Bapak mau minta pendapatnya untuk kelas MIPA 1, MIPA 2 untuk bahan ujian nanti PH 3 tanggal 19. Minta pendapatnya ya. Apakah dikirim via WA kelas atau dikirim via Microsoft Teams? Bagaimana pendapat kalian? Microsoft Teams aja, Pak. Tim saja, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak kirim via Microsoft Teams ya. Nah, baik. Kalau seperti itu, Bapak akan kirim via Microsoft Teams. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak mau konfirmasi ulang mengenai absensi. Jangan sampai ada yang nggak sempat ke absen. MIPA 1. MIPA 1 dari 26 ya. Yang hadir 23 orang. Yang tidak masuk Arvina sakit, Kadafi Umar belum konfirmasi, Ruben. Nah, Ruben ada nggak ya Ruben? Begitu ya teman-teman dari kelas MIPA 1. MIPA 2, Bapak absen lagi. Dari MIPA 2, nah MIPA 2 itu dari 27. Yang tidak masuk 2 orang ya, yang hadir 25 orang, yang tidak hadir 2 orang, Indah Hairunisa izin sama Mirza Wahid. Ada nggak Mirza Wahid? Tuh ya, begitu aja ya. Baik, itu aja mungkin teman-teman MIPA 1, MIPA 2 materi. Hah? Apa? Mirza jaringannya error. Oh, jaringannya error tuh. Untung aja Diwa ngasih tahu. Kalau nggak Bapak apain nih. Makasih Diwa ya, makasih. Berarti untuk kelas MIPA 2 izin dua-duanya ya, Indah maupun Mirza izin. Baik. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Nanti materinya segera di-download ya teman-teman ya. Habis ini Bapak langsung akan kirimkan semuanya. Baik dari Hindu Buddha sampai materi sini. Akhirul kalam, Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya. Jangan lupa tugasnya ya, jangan lupa. Oke, Bapak pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum.